bahwa yang namanya teamwork itu bukan sekedar sekumpulan orang. Kayak tadi, dari sekumpulan orang dikumpulkan dalam perusahaan, itu bukan sekedar itu, ya. Tetapi dia adalah harus, ya ini tadi memenuhi syarat-syarat yang ini akan saya sebutkan, ya. Supaya orang yang dikumpulkan dalam perusahaan Anda, dalam kantor Anda itu bisa menjalankan ya mesin perusahaan Anda atau mesin di instansi Anda itu menjadi optimal seperti itu. Nah ini syaratnya ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Awir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik yang ada tanda panah di sebelah kanan bawah itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu membangun tim yang solid, ya. Tim atau tim ses, kalau tim ses itu tim ses pemilihan gubernur misalnya, bisa juga ya. Jadi bagaimana membangun tim yang solid, dan ini termasuk seri kepemimpinan yang ke-9. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, tolong Anda like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik yang lebih menarik, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Teman sekalian, Goal Up Organization ini sudah meriset 1 juta karyawan, pegawai, ya. Jadi bukan hanya karyawan korporasi saja, BUMN, tapi juga pegawai pemerintah. Dan meriset 80.000 manajer dan kepala kantor dari semua instansi, baik korporasi maupun swasta. Ternyata di sana ditemukan fakta-fakta yang menarik terkait hubungan antara manajer dengan karyawannya, ya, antara tim dengan anak buahnya. Yang diriset terutama adalah bagaimana sikap saling apresiasi, saling memahami visi dan misi gitu ya, apakah ada saling ketergantungan seperti itu. Dan fakta yang bisa dilihat adalah semakin hubungan itu baik, maka tim itu semakin solid, dan semakin buruk maka tim itu semakin buruk. Ya, jadi kalau hubungannya nggak baik tadi, yang 3 faktor tadi tidak baik, pasti yang lain tidak baik. Dan diperoleh fakta juga bahwa pertama, karyawan atau pegawai yang bisa bekerja dengan tenang jika para manajernya bisa memberikan rasa nyaman. Ya, ini temuan yang pertama. Ya, sekali lagi, para karyawan dan pegawai ini bisa bekerja dengan tenang jika para manajernya tadi ya itu bisa memberikan rasa nyaman pada anak buahnya. Kemudian yang kedua adalah karyawan atau pegawai tidak akan bermasalah, itu nggak banyak masalah lah gitu ya, nggak ada komplain, nggak ada keluhan dan sebagainya, jika para manajernya mau menyediakan waktu untuk berbicara ya dengan anak buah, kemudian bersiap mendengarkan keluhan dan seterusnya. Kemudian fakta yang ketiga yang ditemukan juga oleh Goal Up Organization, pada umumnya para karyawan dan atau pegawai itu merasa puas dan lebih mudah diatur jika para manajer itu menerima mereka sebagai pribadi yang unik, gitu. Jadi diorangkan ya, kalau bahasa Jawa diuongke gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya dianggap sebagai secara mekanis anak buah yang digaji seperti itu, tapi mereka diterima sebagai yang unik, yang dihargai masing-masing kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Ini fakta yang ketiga.
Ya, jadi dipandang sebagai manusia, sebagai human-nya gitu ya. Bukan sebagai eh, person biasa ya, personal biasa. Kemudian yang keempat adalah para karyawan dan pegawai yang berbakat itu ternyata mereka sangat membutuhkan manajer yang hebat juga. Ya, atau bisa dibalik bahwa munculnya bakat-bakat itu karena manajernya ini hebat gitu ya. Manajernya ini sangat membimbing seperti itu. Kemudian yang kelima adalah karyawan-karyawan yang berbakat sangat berterima kasih gitu ya. Mereka ini dari yang nomor 4 tadi ya. Mereka merasa berterima kasih jika perusahaan ini sering mengadakan program pengembangan karir ya, pelatihan, training and development ya. Seperti itu. Mereka senang ya. Sangat mengharapkan itu. Jadi mereka sebenarnya punya keinginan yang kuat untuk mengembangkan dirinya. Ini adalah 5 penemuan dari Goal Up Organization atas 1 juta karyawan korporasi dan pegawai instansi pemerintah ya, dan 80.000 para manajer dan kepala-kepalanya. Nah, jadi kelima hal tadi itu akan menjadi prasyarat ya. Jadi sebuah prasyarat kalau Anda ingin memiliki di perusahaan atau kantor Anda itu punya tim-tim yang solid ya. Maka ciptakanlah kelima kondisi tadi. Nah, ini ada fakta menarik lainnya ya. Jadi Harry Attinian ini adalah seorang presiden Colgate-Palmolive Company ya. Bercerita gitu ya. Ya bercerita ada seorang pengusaha kaya raya. Beliau menyewa sebuah gudang besar gitu ya, sehingga bisa bermuat puluhan mobil. Ini memang unik pengusaha ini, dia pengusaha kaya raya, dia sangat unik. Kemudian setelah mobil itu dibeli, ya dikumpulkan dalam sebuah gudang yang besar gitu. Kemudian dia memanggil para insinyurnya. Para insinyurnya ini kemudian diminta untuk melepas ya semua komponen di mobil itu, ya semua dilepas ya cuma rupa. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk merakit, tapi hanya menjadi 1 mobil saja. Jadi setiap komponen diambil 1 ya, setiap komponen diambil 1. Misalnya mobil merek Toyota diambil komponen apa, kemudian mobil Honda diambil merek apa, kemudian mobil Ford diambil komponen yang apa, seperti itu. Sehingga mereka menjadi sebuah mobil. Ya, kemudian jadilah mobil itu. Pokoknya kepasang. Kemudian dia minta untuk dinyalakan. Ya tentu saja tidak bisa, karena sistemnya semua berbeda seperti itu. Tidak bisa dirakit, tapi tidak bisa dijalankan. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa yang namanya teamwork itu bukan sekedar sekumpulan orang. Kayak tadi, dari sekumpulan orang dikumpulkan dalam perusahaan, itu bukan sekedar itu. Ya. Tetapi dia adalah harus, ya ini tadi memenuhi syarat-syarat yang ini akan saya sebutkan. Ya, supaya orang yang dikumpulkan dalam perusahaan Anda, dalam kantor Anda itu bisa menjalankan ya mesin perusahaan Anda atau mesin di instansi Anda itu menjadi optimal seperti itu. Nah, ini syaratnya ada 5. Jadi yang pertama adalah ini 1 dan 2 ini nanti ini saling mengisi ya antara nomor 1 dan nomor 2. Jadi perusahaan Anda akan menjadi sebuah cipta sebuah corporate culture yang hebat gitu ya. Timnya akan kuat sekali jika dipimpin oleh seorang yang berjiwa besar dan pandai bergaul. Ini juga hasil riset dari Goal Up Organization itu. Nah ini yang pertama. Nah kedua kebalikannya. Kalau tadi pemimpinnya hebat, dia bisa membesarkan anak buah, maka sebaliknya ini sebuah instansi atau perusahaan yang kinerjanya luar biasa, ya, best management, ya, timnya kuat itu tadi samping pemimpinnya ini, ketua timnya atau manajernya ini adalah seorang yang bisa membesarkan anak buah, bisa membimbing anak buah, maka anak buahnya juga memiliki passion dan orientasi pada karir, pada pengembangan diri. Seperti itu. Jadi dia sendiri juga suka dibimbing. Jadi pemimpinnya suka membimbing, maka anak buah juga suka sekali dibimbing.
Ya, itu adalah kepercayaan. Ini penting kepercayaan. Jadi tadi dari pimpinan, dari apakah dari owner ya, apakah dari ketua tim, apakah dari manajernya itu harus punya kepercayaan pada anak buah. Ini ada sebuah cerita menarik ya dari Bruce William. Ya, Bruce William adalah seorang pengusaha sukses, dia banyak sekali punya perusahaan, tapi beliau ini punya pekerjaan menjadi seorang kayak ya seperti presenter di sebuah stasiun radio. Ya, dia punya sebuah acara namanya Bincang Bisnis ya, acara Bincang Bisnis. Nah, dia kemudian mewawancari salah seorang pemilik toko serba ada yang cukup berhasil, cukup laris. Ya, diwawancarai, kemudian di tengah wawancara itu kemudian Bill bilang, Anda gagal, seperti itu. Nah, tentu saja ini pemilik toko serba tadi tidak terima loh. Saya ini kan sukses, langganan saya banyak, saya laris, ini saya semakin kaya. Tapi kemudian Bill mengatakan, Anda memang sukses berdagang, tapi Anda telah gagal menjadi pemimpin bisnis. Karena apa? Karena dia tidak ada satu orang pun yang dipercayanya untuk mengurusi perusahaannya. Nggak ada yang dipercaya. Semuanya harus dia tangani sendiri. Maka sampai kemudian pengusaha tadi dia nggak punya waktu lagi untuk keluarga, tidak punya uang banyak tapi tidak bisa kemana-mana, nggak bisa berlibur. Karena setiap hari dia harus mengatasi sendiri tokonya. Bayangkan kalau kemudian tiba dia jatuh sakit. Nah, seperti itu. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah gambaran bagaimana pentingnya sebuah kepercayaan kepada anak buah. Anda owner kepada para bawahan pada pegawai Anda, pada karyawan Anda, seperti itu. Kemudian yang keempat, sebaliknya, kalau tadi Anda memberikan kepercayaan kepada anak buah, maka sekarang anak buah pun juga punya komitmen. Dia sudah dipercaya kan, Anda percaya dia punya komitmen. Nah, ini imbal balik ya. Imbal balik, dia punya komitmen. Apa komitmennya? Ya, satu pertama adalah loyalitas tentu saja ya. Anda tentu suka pada karyawan pegawai yang loyal. Nah, ini komitmen yang pertama. Kemudian komitmen pada visi misi perusahaan. Nah, ini komitmen. Komitmen menjadi tim yang terbaik. Itu komitmen juga. Komitmen pada kualitas hasil, ya, hasil atau produk. Ya, komitmen tercapainya visi misi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah komitmen untuk terus melakukan perbaikan. Jadi kelebihan dari manajemen Jepang adalah karena dia tidak berhenti, ya namanya Kaizen itu tidak berhenti membuat perbaikan. Nah, oke teman sekalian. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir ini ada atmosfer yang memberdayakan karakter dan kinerja. Jadi ini tugas dari seorang manajer, seorang pemimpin, ya, pemimpin kantor ini adalah menjaga atmosfer supaya dapat memberdayakan. Tadi kan sebenarnya para pegawai karyawan itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya kesadaran untuk berkembang. Mereka sendiri punya kebutuhan untuk meraih karir yang tinggi, memberdayakan diri ya seperti itu. Maka Anda ciptakan kondisi itu. Ya. Jadi pemberdayaannya adalah sisi koin mata uang. Jadi kalau mata uang itu kan ada dua sisi kanan kiri ya. Yang satu uang angka itu, yang satu adalah gambar apalah burung atau apa seperti itu. Ini sisi mata uang yang lain. Ya, jadi best product is best management. Jadi produk yang berkualitas, yang kompetitif gitu ya. Itu tentu menunjukkan bahwa kinerjanya sempurna, kan seperti itu. Nah, berarti kan ada dua-duanya seperti itu. Nah, seorang kepala kantor, seorang manajer di perusahaan ini kalau bisa mengupayakan supaya atmosfer ini terjaga terus, maka dia akan semakin kuat, ya, semakin kuat, kinerjanya semakin kuat, semakin baik gitu ya. Jadi jagalah atmosfer itu baik dari yang sifatnya adalah hubungan personal, hubungan psikologis maupun juga yang berkaitan dengan misalnya gaji, insentif. Ini Anda para manajer bisa menjadi jembatan antara owner dengan anak buah. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda ingin lebih detail lagi, ini bagaimana imbal balik antara
perusahaan atau instansi ya dengan anak buahnya itu sudah saya buatkan 2 buah video ya, nanti silakan dibuka. Jadi video yang tadi sekolah bisnis gratis tadi ya, sekolah bisnis gratis. Jadi bagaimana memberikan mindset kepada para karyawan itu agar mereka ketika bekerja di kantor atau perusahaan itu dia merasa dirinya itu sedang sekolah, sedang belajar bisnis seperti itu. Ini silakan dibuka mindset entrepreneur 21 Amir. Sekali lagi ya, mindset entrepreneur 21 Amir. Nah, kebalikannya bagaimana para pemimpin ini memperlakukan ya, seperti itu ya. Memperlakukan anak buah ini tadi ya, yang kebalikannya tadi ya. Itu sudah saya buat juga videonya, judulnya mencetak motivator sendiri ya, yaitu seri pemimpin yang ke-8. Sekali lagi silahkan, bagaimana Anda sebagai pemimpin atau owner yang memperlakukan anak buah, ya, yang tadi anak buah tadi sebenarnya suka berkembang, ya, mereka ingin maju, mereka menjadi sukses juga, maka silahkan lihat di seri pemimpin 8 Amir, mencetak motivator sendiri. Baik, saya mau ketemu lagi dalam seri pemimpin yang ke-10. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.